Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vina Dwi Arianti, nomor induk mahasiswa 20070260069 dari kelas Gizi 2C Universitas Islam Negeri Wali Songo. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum gizi kuliner, yaitu memasak nasi tumpeng mini. Untuk lebih lengkapnya, bisa lihat atau simak video berikut ini. Pertama, pembuatan nasi tumpeng. Nah, setelah menyiapkan beras yang telah dicuci bersih, kemudian masukkan santan 400 ml. Kemudian masukkan serai 1 batang, kemudian 2 lembar daun salam, dan juga 1 sendok teh kunyit bubuk serta setengah sendok teh garam. Masukkan semuanya. Kemudian aduk rata terlebih dahulu. Kemudian masak. Tunggu hingga matang. Nah, ini untuk tampilan dari nasi kuning yang telah matang. Kemudian saya akan cetak menggunakan cetakan nasi tumpeng bentuk segitiga. Langkah selanjutnya saya akan membuat lauk dari nasi tumpeng. Yang pertama yaitu ada kering tempe. Pertama, haluskan 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, dan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya, nyalakan kompor dan tambahkan minyak untuk menggoreng tempe dan juga ikan teri. Lalu, nyalakan kompor dan tambahkan 2 sendok makan minyak kelapa sawit untuk menumis bumbu yang telah dihaluskan beserta 3 buah cabai yang telah dipotong sirong. Setelah bumbu harum, masukkan kering tempe dan ikan teri, serta tambahkan 3 sendok makan kecap. Masak hingga matang. Selanjutnya, masak telur dadar. Pertama, kocok 1 butir telur bersama dengan 1/4 sendok teh garam. Lalu menyalakan kompor dan masukkan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan telur yang telah dikocok, masak hingga matang. Terakhir, iris telur dadar sesuai selera. Selanjutnya, pembuatan urap. Pertama, potong atau parut wortel dan kacang panjang.
Selanjutnya rebus air. Setelah air mendidih, masukkan sayuran yang akan digunakan dalam pembuatan urap. Langkah selanjutnya membuat bumbu urap. Pertama, haluskan 1 siung bawang putih, 2 buah cabai, kencur yang berukuran sekitar 1 cm, 1 lembar daun jeruk, 1/4 sendok teh garam, dan 9 gram gula merah. Setelah bumbu halus, campurkan parutan kelapa. Bumbu urap siap disajikan. Nah, di sini saatnya untuk menyajikan tumpeng yang sudah dimasak tadi. Nah, di sini untuk hiasannya piring sajinya sudah saya siapkan. Untuk pembuatan lipatan bentuk segitiga dari daun pisang, caranya yaitu menyiapkan lembaran daun pisang yang telah dibersihkan dan dipotong. Usahakan ukurannya sama, kemudian dibagi menjadi 2. Setelah itu dilipat sama rata, kemudian dilipat lagi menjadi segitiga yang lebih kecil lagi. Kemudian beri untuk kancingnya yaitu di staples. Nah, ini untuk hasilnya lipatan bentuk segitiga dari daun pisang. Kemudian tempatkan pada piring saji yang telah disiapkan, melingkari semua bagian piring. Selanjutnya untuk pagar berasal dari kacang panjang yang dianyam secara berselang-seling. Untuk mengancingnya digunakan tusuk gigi atau lidi yang ditutupi dengan kacang panjang lagi. Nah, berikut caranya yaitu untuk kancingnya, memotong kacang panjang sesuai dengan ukuran tusuk gigi yang diinginkan. Kemudian tancapkan ke dalam piring saji yang telah dihias dengan daun pisang. Setelah tiang atau kuncinya itu siap, kemudian langkah selanjutnya anyam kacang panjang secara berselang-seling hingga membentuk seperti pagar. Nah, sekarang saatnya menyajikan dan menghias nasi tumpeng. Pertama, saya tambahkan atau letakkan selada ke dalam piring saji. Setelah itu, letakkan nasi tumpeng ke dalam piring saji. Kemudian saya akan letakkan lauk dan pauk yang telah saya buat melingkari nasi tumpeng tersebut. Pertama, urap. Dalam urap ini terdapat 3 macam sayuran, yaitu ada wortel, kemudian kacang panjang, selanjutnya toge, dan terakhir ada bumbu urapnya. Lauk yang selanjutnya yaitu ada telur dadar
Dan lauk yang terakhir yaitu kering tempe yang dicampur dengan ikan teri. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan tambahkan garnish, yaitu dari buah tomat dan juga ada mentimun. Untuk cara pembuatannya, dipotong secara zigzag melingkar. Setelah itu dapat digunakan sebagai garnish. Nah, di sini saya juga udah ada untuk versi kecil dan juga versi besar. Bebas mau menggunakan yang besar atau kecil. Kemudian saya gunakan juga garnish timun. Nah, ini sama langkahnya. Hanya timun diiris terlebih dahulu. Kemudian dibentuk seperti tomat tadi. Kemudian kalau sudah terkena dibuka saja. Nah, di sini bisa ditambahkan juga untuk di atasnya. Untuk sebagai mahkota itu bisa menggunakan wortel di atasnya, diiris tipis. Maaf, bukan diiris tipis tapi diiris bulat. Bisa disesuaikan. Saya sudah gunakan untuk garnish yang satunya. Nah, di sini buat ditambahkan ke dalam atasnya. Nah, di sini bisa untuk hiasannya. Nah, di sini saatnya untuk saya menambahkan garnish tersebut ke dalam Nasi tumpeng yang telah dibuat. Untuk mempercantik nasi tumpeng dapat ditambahkan daun pisang berbentuk kerucut di pucuk nasi tumpeng. Ini untuk tampilan tumpeng. Sekarang saatnya untuk menilai dari tumpeng yang saya buat. Di sini saya akan dinilai oleh orang tua saya. Yang pertama yaitu ada ibu, monggo ibu. Ini untuk urapnya. Kemudian ada telur dadar. Dan yang terakhir yaitu ada kering tempe bersama dengan teri. Gimana Bu untuk dari segi rasa, baik rasa maupun penampilan maupun tekstur yang lainnya? Rasanya sih pas, penampilan juga main bagus sih. Cuman ada yang itu keringnya tempe terlalu matang jadi agak Keras. kematangan keras ya. Kayaknya sih kebanyakan kecapnya tambah dikit. Terima kasih. Rasanya bagus, enak. Terima kasih Bu. Monggo Bapak untuk selanjutnya.
Gimana Pak untuk rasanya? Baik ataupun tekstur, untuk tingkat kematangan juga bagaimana untuk tumpeng di sini yang saya buat? Kematangannya udah bagus, Ya. rasanya udah penampilannya baik, Ya, rasanya. rasanya udah cukup, Oke. keringnya gak keras. Oke. Terima kasih untuk penilaiannya. Sekian dari saya. Nah, di sini untuk tampilan tumpengnya ya. Terima kasih untuk semuanya atas penilaian dari tumpeng yang saya buat. Perlu diketahui, tumpeng mini yang saya buat memiliki porsi 2 atau dapat dikonsumsi oleh 2 orang. Sehingga kandungan gizi satu porsi energi sebesar 922,0824 kalori, protein 26,6589 gram, lemak 46,2684 gram, dan karbohidrat 105,1420 gram. Untuk lebih lengkapnya dapat lihat tabel berikut ini. Nah, gimana teman-teman setelah menonton video dari saya? Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada semuanya karena telah menonton video dari saya. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu saya, baik dari penilaian ataupun yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.